Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kita semuanya, tergantung kapan Anda mengakses dan juga menonton video ini. Baik, di video tutorial praktikum untuk minggu ketujuh ini, ya, saya akan memperkenalkan bagaimana ya untuk penjelasan dan juga proses pengerjaan ya, dari soal-soal praktikumnya. Ya. Dan juga ya video ini menjadi berguna untuk Anda sebagai pertinggal juga ya untuk bisa diakses kembali dan juga sebagai referensi bagi Anda ya dalam mempelajari dan juga memahami materi pertemuan ketujuh ya untuk praktikum pertemuan ketujuh ini. Oke ya, dengan step yang seperti biasa ya yang dimana ya di learning ya nanti akan kalian menjumpai untuk modul praktikumnya dan juga file dari movie database 7 SQL ya. Jadi silakan saja itu di SD learning silakan di download dan juga simpan di direktori Anda ya. Ya perbedaannya hanya pada ya kalau pada pertemuan yang lalu file SQL-nya itu dalam bentuk TXT ya. Kalau ini ya saya simpan dalam bentuk RAR ya, atau saya upload dalam bentuk RAR atau zip. Nanti ya untuk mengakses ini ataupun juga memindahkan ini ke direktori kalian, untuk mengambil file SQL-nya ya silakan diekstrak terlebih dahulu untuk zip atau RAR-nya. Kemudian silakan pindahkan ke direktori yang Anda mau. Seperti itu. Kemudian ya pada modul modul praktikum ketujuh ini ya caranya seperti biasa juga ya untuk mengakses file SQL ya sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Jadi tidak perlu saya peragakan lagi untuk di video ini ya karena Anda semuanya sudah pernah mencobanya. Oke ya. Jadi ketika kalian berhasil mengeksekusi file ya atau mengimport file tersebut ke dalam database Anda, kemudian nanti cek ya eh, show database kan untuk namanya apakah sudah masukkah database Movie Industry ke-12 ini. Kalau sudah masuk ya maka berarti Anda sudah berhasil melakukan import file movie database 7.SQL-nya. Oke, di sini ya ada beberapa pertanyaan ya untuk penggunaan kalimat SQL ya yang sudah dipelajari di slide pertemuan ketujuh berkaitan dengan join, kemudian group by dan having by ya. Oke ya, jadi saya langsung aja ini peragakan saja ya untuk ininya, untuk sintaksnya ya saya buka CMD dulu seperti biasa. Kita masuk saja langsung ke directory ya seperti biasa. Ya, jangan lupa untuk karena saya sudah mengakses SQL ya, jadi saya tidak perlu lagi mengimport ulang ya. Jadi cukup saya panggil saja database-nya. Oke, sekarang kita masuk ke filenya ya, file record SQL kita. Ya, di modul itu disebutkan P7 XXYY ya. Maka saya buat seperti biasa yaitu nip saya ya. Kalau kalian buat silakan nip kalian. Oke, ada yang error ini. Oke ya, ini ya karena sebelumnya filenya sudah ada ya di sini. Nah, saya hapus dulu sebentar untuk file saya yang sebelumnya. Kita coba lagi kembali. Oke, share juga. Oke, saya ketik ulang. Kita cek apakah sudah berhasil. Oke ya, jadi sudah berhasil untuk buat file recordnya. Oke, saya coba untuk tampilkan juga database saya karena sebelumnya sudah saya import terlebih dahulu untuk SQL-nya. Ya, maka di sini tampil ya ada movie industri 12. Nah, itu dia nama database untuk movie yang pertemuan ketujuh ya. Yang saya gunakan saja movie industri 12. Oke, sudah masuk ya. Ini kita cek dulu untuk semua tabelnya apakah sudah ada. Karena di dalam file tersebut itu sudah ada isinya ya, tabelnya ataupun juga eh, dan recordnya juga. Ya, sorry. This is the visual table. Salah.
Tabelnya masih sama seperti pertemuan yang lalu, ada 4, movie, movie star, star scene, dan studio. Ya. Kita coba cek untuk seluruh datanya apakah sudah. Oke, itu movie-nya ada ya. Kemudian movie star-nya ada, star scene-nya ada, dan juga studionya ada ya. Oke, semua ketersediaan record datanya sudah ada. Oke, kita kembali ke modulnya dulu. Maka di sini kita akan kerjakan dulu yang pertama, yang nomor 4 ya, yaitu dia menggunakan SQL join-nya. Join ada 9 ini sampai I. Sebenarnya menggunakan perintah select dan juga join ya. Kita akan lihat ya kaidah join-nya apakah left join, right join yang akan digunakan di sini. Kita akan cek satu persatu ya. Yang pertama ya, tampilkan title movie dan year beserta nama studio dan alamatnya. Berarti ada berapa atribut ini? Ada atribut movie, atribut year di tabel movie, kemudian nama studio dan juga address studio. Berarti ada 2 tabel ya. Tabel movie dan tabel studio yang akan kita joinkan itu. Ya, langsung masuk saja ke sintaksnya ya. Nanti akan saya terangkan bagaimana sistematikanya. Oke, tadi ada tabel movie ya dan tabel studio. Berarti kita gunakan atributnya yang sesuai dengan yang dimintakan. Oke, langsung saja perintah select. Kemudian tadi title ya, title, kemudian year, kemudian studio dan address. Ya, karena kita menggunakan join antar tabel, maka kita gunakan yang namanya inisialisasi atau deskripsi tabelnya ya. Jadi ada 2, yaitu movie dan studio ya. Jadi saya buat saja inisialnya untuk karena titel dan year dari movie, maka kita buat saja M titik title, kemudian M titik year. M itu maksudkan adalah movie ya. Atau kalau kalian mau buat langsung saja berdasarkan nama tabelnya pun boleh ya tanpa inisialisasi. Misalnya movie title titik, kemudian movie seperti ini year. Kemudian di sini, sorry bukan studio tadi ya, name ya. Yang kita studio.name, kemudian studio address gitu boleh ya. Artinya menandakan bahwa atribut title ini dari movie gitu. Atribut year ini dari movie, kemudian studio dari name dari studio seperti itu. Boleh seperti ini. Tapi kalau saya dengan cara saya ya seperti umum biasanya menggunakan apa saja yang menggunakan inisial saja. Kalau kalian mau buat secara nama tabelnya boleh, tidak ada persoalannya. Ya, ini untuk selectnya atributnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian formnya yaitu untuk tabelnya dan studio ya. Karena konteksnya di sini adalah menjoinkan, maka kita gunakan join. Join ataupun inner join sama sebenarnya. Kita join atau join sama. Kemudian tadi kita melakukan inisialisasi ya, movie M, kemudian studio S. Oke, ini untuk masuk ke dalam tahapan joinnya ya. Jadi di sini kelihatan tabel yang dijoinkan itu movie dan studio. Kemudian kita masuk dalam key-nya ya, yaitu kita perhatikan di situ adalah movie dan name ya. Itu adalah perhubungannya itu ada hubungan foreign key gitu. Itu yang dijadikan sebagai jalan untuk penggabungannya ya. Di tabel, oh ya, sorry, di tabel studio name, sorry, bukan di atribut studio name dan di name. Nah, ini kita menggunakan inisialisasi. Ya, studio name itu ada di tabel movie ya. Kemudian name itu ada di tabel studio. Oke, cukup di sini ya. Kita coba eksekusi apakah ada hasilnya. Maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, dia penggabungan dari ya title, year, kemudian name dan address. Semuanya ada dan semuanya punya recordnya ya. Ada yang kosong. Kemudian di soal nomor B-nya ya, tampilkan query soal 4A berdasarkan title movie secara ascending ya. Berarti dia menampilkan urutannya berdasarkan abjad terawal gitu ya, atau urutan abjad. Masih menggunakan query
yang sama ya, sintak yang sama, kita langsung saja. Nah, berarti di sini kita menggunakan order by ya, order by dari title tadi ya, title movie secara ascending ya. Sebenarnya tanpa menggunakan ASC ini pun juga ini sebenarnya sudah langsung ya. Misalnya saya coba aja ya. Dia udah berurutan ya, Apollo 13, Casablanca gitu, sampai dia hook ke update yang terakhir ya. Sebenarnya itu aja pun juga udah bisa. Tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau kita gunakan ASC juga sebenarnya sama juga gitu ya. Sama aja ya. Oke, yang 4-nya ya, kalau tadi yang 4B tadi ascending, yang 4C descending ya. Jadi hanya bedanya di where-nya saja. Atau di order by ya, sorry, di keadaannya. Makanya akan menampilkan secara ini ya, secara terbalik ya, atau dari update yang terakhir ke update yang terawal. Oke, kemudian soal nomor 4D yaitu ya, tampilkan title movie dan year beserta nama studio dan alamatnya, termasuk movie yang nama studio tidak diketahui ya. Berarti di sini konteksnya adalah mengecek movie, mengecek movie-nya ya. Berarti kita di sini perhatikan kaidahnya ya. Kalau anggaplah kita berasumsi bahwa movie ini sebelah kiri ya, maka yang diminta adalah movie yang nama studio tidak diketahui. Atau mungkin pemahamannya mungkin seperti itu ya. Maka kita coba menggunakan left outer join ya. Kita akan cek bagaimana bagaimana hasil yang akan diperoleh. Saya langsung paste sekian saja. Kita cek ini. Nah, jadi dalam kaidah ini ya kita gunakan untuk eh, untuk outer join-nya, left outer join ya lebih tepatnya. Langsung kita masukkan aja select, kemudian tadi masih sama ya, oh masih sama sebenarnya. Jadi hanya bedanya mungkin di bagian apa joinnya gitu. Juga diletaknya di pada menjadi apa gitu. Coba live join studio S ya. Kemudian dengan hasilnya ya ini dia dari sisi dari sisi movie ya. Dari sisi studio ya, sorry. Nah, semuanya ya ada ya, tidak ada yang kosong ya. Secara apa ya? Secara kalau kita menggunakan left outer join. Tapi kalau kita misalnya gunakan yang join sebagai join biasa, maka dia akan mengecek, dia hanya mengecek apakah ada di situ kondisi yang uh, studio yang kosong gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya kita menggunakan kondisi is null sebenarnya ya. Sebenarnya lebih tepatnya gitu, lebih tepatnya ya. Kita coba untuk itu. Kemudian kita gunakan join yang biasa misalnya ya. Join. Sorry, SD. Ini kita cek untuk where-nya, where. Nah, tadi dia berdasarkan nama studio, maka studio name is null ya. Jangan lupa ya di studio name ini juga dia harus ada inisial dari tabelnya. Kita coba cek. Empty ya, artinya apa ya? Artinya tidak ada sebenarnya movie yang tidak punya studio gitu. Tidak ada, kosong. Karena semuanya ada ya. Ini semuanya ada. Semua film itu punya studio produksi. Oke, kalau kita tadi menggunakan Dev atau Join, maka dia akan melihat dan kelihatan di sisi studionya ya. Nah, tapi kalau kita hanya ingin mengecek bahwa apakah memang ada di situ yang kosong dari sisi studio name,
maka kita gunakan kondisi is null seperti itu. Kemudian selanjutnya yang bagian ini ya, tampilkan titel movie dan dia beserta nama studio alamatnya. Kalau tadi di 4D itu eh, movie yang nama studio dia diketahui. Nah, kalau di 4 ini kebalikannya ya. Studio yang tidak punya movie. Ya, kita cek langsung ya, berarti dari sisi right outer join ya, kita coba. Sebenarnya secara apa udah kelihatan ya hasilnya, yaitu tidak ada yang kosong karena semuanya dari unsur baik itu movie atau studionya semuanya ada ya. Tidak ada yang kosong gitu. Kita cek semuanya ada, tidak ada yang kosong. Kita gunakan istilah pun juga sama sebenarnya ya. Hasilnya pasti juga empty gitu. Dari sisi movie-nya ya, titel movie-nya. Dari sisi titel movie. Sorry. Tapi dari sisi studio ya. Yes. Kemudian name-nya. Tadi tidak ada yang kosong ya. Oke, jadi ya agak lama ini karena ada halangan sedikit. Oke, itu untuk nomor 5i. Kemudian ya menampilkan titel movie beserta nama dan gender dari aktor atau aktrisnya. Maka di sini kita lihat bahwa titel movie yang beserta nama dan gender itu ada di dalam atribut-atributnya ada di dalam tabel apa secara spesifik. Ya, kalau dari sini ya kita lihat bahwa dia ada di tabel star in dan movie star ya. Nah, kita akan coba untuk menggabungkan antara kedua tabel tersebut. Kemudian di sini kita buat sintaksnya yaitu select, kemudian ada movie title ya, movie title, lalu star name. Kalau kita cek kembali di star scene, dia akan ada atributnya seperti ini. Nah, ada dua tabel nih yang mau kita joinkan, yaitu adalah star scene dan movie star ya, karena dia yang movie title, star scene dan star name ya. Oh, star name dan gender, sorry. Mari kita coba untuk inisialkan, misalnya untuk movie title ini adalah menggunakan cara movie title ini ada di tabel star scene, kita buat S ya, star scene, kemudian star name juga dari star scene, dan kemudian gender juga. Nah, kalau gender baru dia di movie star ya, kita gunakan M saja. Seperti ini ya. Kemudian masuk kita ke from-nya, ya, from-nya yaitu star scene dan apa itu movie star ya, movie star. Nah, sekarang kita masukkan untuk penggabungannya yaitu join-nya. Jadi kita gunakan inisial ya untuk atributnya. Untuk star scene tadi S, kemudian untuk movie star itu adalah M. Ya, itu dia. Untuk join-nya, kemudian kita masuk ke on-nya, fungsi on-nya ya. Jadi setiap join itu ya, fungsi on ini yang nanti akan menggabungkan antara keduanya. Ya, kalau kita perhatikan di tabelnya yaitu ya hubungan antara star scene dengan movie star itu ada di atribut name ya dan juga star name di star scene. Star name. Untuk name tadi dia di tabel movie star ya. Kemudian untuk star name itu di tabel star scene. Kita cek ya. Kita lihat di sini secara gender ya. Tadi yang menampilkan seperti ini. Nah, bahwa yang main ya pemain di movie title Apollo 13 ya. Film-film Apollo 13 itu adalah ini ya. Jenis kelaminnya male semua ya laki-laki. Sampai seterusnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu yang G ya, tampilkan titel movie beserta nama dan gender dari aktor aktrisnya termasuk
movie yang tidak mempunyai informasi lengkap tentang aktor dan aktris. Artinya di sini kita harus cek ya, yang tidak lengkap itu yang dimaksudkan mungkin ada dengan record data yang nol gitu atau tidak ada yang kosong. Nah, kalau kita cek kembali ke tabel star scene itu ya atau di movie star ya, semua datanya recordnya lengkap semua ya, tidak ada yang kosong ya. Cek untuk star scene ya. Oh, sorry, movie star ya. Al Pacino, yang tempat lahirnya, gendernya apa, tanggal lahirnya kapan, ada informasinya. Kita coba untuk masukkan query-nya apa ya, untuk soal nomor G ini, 4G ya. Oke, langsung kita masukkan saja untuk sintaksnya ya. Nah, di sini kita melihat untuk kaidahnya yaitu menggunakan left outer join ya, kita coba ya. Karena dia disini dari apa tadi? Dari ya movie yang tidak mempunyai informasi lengkap tentang aktornya. Jadi berarti dari movie ya, movie title. Coba ya, masih dari sintaks yang sebelumnya juga ya. Kemudian ya, kita gunakan left outer join. Kemudian masih juga dengan si on yang sama ya. Oh sorry, ya. Movie star name dan star scene star name. Oke, kita lihat. Oke, dari sisi movie title ya, karena tadi kita gunakan left outer join. Maka di sini terlihat bahwa ya dari sisi uh, atribut gender ya ada yang tidak lengkap ternyata, yaitu di film Inception, yaitu si Ken Watanabe. Ya. Ini malah gendernya tidak diketahui ya nul. Berarti ada beberapa ternyata yang memang tidak diketahui informasi dari uh, pemain filmnya ya. Kemudian di film Pulp Fiction yaitu ya Tim Roth ya dan sekalian tidak diketahui, gendernya tidak diketahui. Maka itu untuk fungsi dari ya menampilkan hasil dari 4G ya. Sekarang 4H yaitu sebaliknya ya, yaitu dari ya aktris yang tidak bermain di movie manapun. Kalau tadi aktris yang tidak punya informasi lengkap, kalau ini aktris yang tidak bermain di movie manapun. Ya kalau dari sini secara apa namanya, secara singkatnya untuk 4H ini kita lihat dari tabel yang ini saja ya. Ini semuanya movie-nya ada orangnya. Ya, pemain pemain yang tidak main di film apapun ini kayaknya semuanya ada ini. Kita coba saja. Maka di sini ada dari sisi right ya, si right join. Di sisi right-nya berarti ini cukup kita ubah saja jadi right. Kemudian on-nya ya, sama juga. Dari sisi on, movie star name, kemudian star sim star name ya masih itu juga. Nah, oke ya, jadi semuanya ada. Karena kenapa ya? Karena di tabel sebelumnya pun juga ada ya. Ya, karena dia dilihat dari sisi right-nya ya, star name-nya. Semuanya ada. Oke, itu untuk nomor 4 yang H ya. Sekarang kita masuk ke 4I, yaitu soalnya adalah tampilkan semua nama studio di USA dan nama dan alamatnya beserta semua titel movie yang pernah diproduksi oleh studio tersebut. Berarti di sini kita menggunakan kondisi ya untuk mencari string ya. Serta semua nama studio di USA. Berarti ada fungsi like ya, silakan dicek untuk like itu bagaimana ataupun juga sudah pernah kita coba. Saya langsung saja untuk sintaksnya. Oke ya, berarti kita gunakan untuk tabel name, tabel studio dan tabel movie ya, karena dia ada atribut name, address dan title. Seperti itu. Coba sini select name, kemudian apalagi tadi address dan title ya. Tabel studio dan tabel name ya, ini kita buat saja S.
tabel movie ya, untuk title. Kemudian kita masuk yaitu untuk tabel studio dan movie ya. Kita gunakan join atau inner join sama saja ya. Jadi kita masuk ke fungsi on-nya yaitu name dan studio name ya. Ya, inisialnya jangan lupa ya, untuk name itu dia di tabel studio, kemudian untuk studio itu di tabel movie. Nah, barulah kita di sini gunakan kondisinya ya, yaitu kita yang mencari berdasarkan address. Like stringnya adalah USA ya. Kita gunakan USA. Kita gunakan persen USA persen itu ya berguna, maksudnya adalah dia akan mencari di string mana punya, apakah dia letaknya di depan kah, di tengah kah, atau di belakang kah, seperti itu. Oke. Dia akan menampilkan yang seperti ini ya. Nah dia apa lagi? Nama studio di USA ya, dan alamatnya dan juga beserta judul film yang diproduksi oleh studionya ya. Seperti itu. Ini untuk nomor 4 ya. 4 selesai, kita coba. Sekarang kita beralih ke nomor 5 ya. Yang ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan group by dan having ya, untuk query-query tersebut. Kita coba ya satu-satu. Yang A yaitu tampilkan nama dan alamat studio beserta rata-rata panjang movie yang diproduksinya ya. Oke ya, kita langsung masukkan saja untuk sintaksnya ya. Di sini kita lihat yaitu atribut yang digunakan adalah name ya. Jadi dia berhubungan dengan studio ya, di tabel studio atribut name, address, kemudian kita ingin melihat rata-rata panjang atau link dari movie yang diproduksi oleh studio tersebut. Maka kita ambil dari tabel movie ya, movie. Nanti kita masukkan untuk fungsi average ya, average. Dia untuk mengecek dari yang namanya panjang rata-rata dari film ya, durasinya. Kita coba itu select, kemudian name, address, lalu ya link dari movie. Karena untuk name ini dari studio kita gunakan S ya. Address itu dari studio juga ya. Kemudian link. Nah, di sini kita gunakan untuk fungsi average itu ya, karena dia mengecek berdasarkan rata-rata durasinya. Dari durasinya. Nah, link ini ada di tabel movie ya. Seperti ini. Untuk deklarasi atributnya. Kemudian dari from-nya ya, dari studio dan dari movie ya. Misalnya jangan lupa studio itu adalah F, kemudian movie-nya adalah M. Kemudian untuk perintah on-nya yaitu dia berdasarkan dari studio name yang berhubungan dengan name di tabel studio. Nah, di sini tadi adalah menggunakan group by ya, group by dari name ya. Maka kita gunakan fungsi group by, perintah group by yaitu dari name. Nah, name ini dari tabel studio. Kita cek apa yang terjadi. Nah, maka dia akan menampilkan seluruh dari studio itu dan juga alamatnya, dan data-data film yang diproduksi itu berapa panjang. Ini akan tampil panjangnya segini. Studio ini panjangnya segini dan masing-masing studio itu menampilkan panjangnya berapa rata-ratanya. Oke, untuk soal nomor B ya, 5B ya, tampilkan nama dan alamat studio di USA beserta rata-rata panjang link yang ada di USA ya. Kalau ini tadi kan semuanya ya. Ini yang di USA saja. Oke, kita masuk. Berarti menggunakan like gitu ya. Dengan sintaks yang sama.
Dia ada where-nya. Where, misalkan address tadi ya, yaitu yang dia dari USA ya. Ini kita masuk di grup by ya, masih dalam grup by. Dia hanya menampilkan yang di USA saja. Kecuali yang ini tadi ya, Arturo Gonzalez ini, ya dia dari Spanyol ya. Yang lainnya sama, USA. Dan yang fokus fokus features itu karena dia dari UK ya, United Kingdom. Jadi hanya menampilkan yang USA saja, yang ada USA-nya. Oke, itu soal selanjutnya. Menampilkan nama dan alamat studio di USA beserta rata-rata panjang dari studio tersebut, tapi yang ditampilkan hanya memiliki rata-rata di atas 150 menit maksudnya gitu ya. Kita silakan kita masukkan saja perintahnya. Ya, hanya di rata-rata ya. Berarti dia menggunakan perintah having ya, karena dia pertama digrupin dulu tuh. Jadi yang panjangnya rata-rata panjang film yang ada di studio itu, kemudian kita gunakan having, tapi dia hanya nampilin yang di atas 150 menit. Berarti dia ada dua tahap itu yang ngegrup, digrupkan dulu, kemudian dia di having. Masukkan saja masih sintaks yang sama juga. Masih juga yang di UX ya. Kemudian kita masukkan dia having. Having AVRAG dari yang panjangnya di atas 150. Link ini dari tabel movie. Bisa 150. Kita tampilkan. Maka dia hanya menampilkan yang atas 150 ya. Di bawah 150 dia tidak tampilkan. Oke, itu soal nomor yang B, yang C, sorry. Kemudian yang bagian D ya, tampilkan tanggal lahir yang paling awal masing-masing untuk aktor atau bintang film yang laki-laki ya, yang male berarti. Ini kita masukkan saja untuk ya, fungsinya ya. Sorry ya, ini ada gangguan sedikit. Ini kita masukkan saja ya, itu berdasarkan dari tanggal lahir ya. Berarti dari nama. Begini berarti kan hanya cukup tidak ada join di sini ya, hanya order by saja. Itu spesifiknya di tabel movie star ya, nggak ada gabungan dengan tabel lain gitu. Karena memang hanya spesifik di situ saja ya. Tapi yang diminta hanya nama, kemudian yang jenis kelamin atau gender dan tanggal lahir. The name, birth name, birthday sorry, kemudian gender. Itu dari tabel movie star. Dari tabel movie star, kemudian kondisinya adalah untuk gender yang laki-laki saja. Gender yang laki-laki, dia di order atau ditampilkan urutannya berdasarkan dari yang paling tua ya, berarti dari birthday secara settingnya atau tanpa setting juga bisa. Kayaknya dia menampilkan dari yang paling tua nih ya, dari tahun 1899 ya, yang Humphrey Bogart, sampai yang paling muda tahun 85 ya, Emil Hirsch. Itu dia untuk nomor 5 berarti 5D. Selanjutnya untuk yang 5E-nya ya, sama juga soalnya, hanya bedanya untuk aktris. Berarti untuk yang female berarti. Masih dengan sifat yang sama. Nah, di sini diganti jadi F ya, karena female. Kemudian order by. Maka dia menampilkan hasil yang seperti ini. Yang paling tua itu tahun 1900 ya, yang paling muda 1987 ya. Kemudian yang terakhir F ya. Tampilkan tanggal lahir yang paling awal masing-masing untuk aktor bintang film yang tidak lahir di USA. Seperti itu, tidak lahir di USA ya.
Tadi kita tidak menampilkan tempat lahir ya, cukup tanggal lahir aja. Kalau ini yang dia tidak di database. Oke, ini sepertinya saya di slide belum ada saya tampilkan ya untuk fungsi untuk ini. Tapi ini saya tambahkan saja untuk pengetahuannya, yaitu ada nanti kondisi yaitu not-nya. Oh ya, sorry, ada not-nya untuk yang gerbang logika ya. Not, ya, sorry. Berarti ada di slide saya ada ternyata ya. And or not-nya itu. Untuk fungsi not-nya. Berarti di sini kita kan melihat berdasarkan string USA ya. Mana yang dia yang birthplace-nya, kalau di tabel movie star ada birthplace ya, atribut. Kalau tadi di sebelum nomor-nomor sebelumnya tidak ditampilkan karena cukup birthday-nya, hanya tanggalnya, tanggal lahir bukan tempat lahir. Nah, maka di sini menggunakan operator not, menggunakan perintah not like berarti. Coba ya, select kemudian name, kemudian apa itu tadi? Tampilkan lagi ya, atau menggunakan birth date. Ya, nggak masalah ya, mau tampilkan juga birth date-nya atau tidak. Oh, ditampilkan juga ya, karena tampilkan tanggal lahir ya, sorry. Kemudian gender. Ditampilkan laki-laki, ya, kemudian berarti ini atributnya masih sama juga seperti yang sebelumnya ya. Star, kemudian where, gender male. Nah, berarti ada dua kondisi ya. Yang pertama itu dia mengecek berdasarkan dari gender, kemudian dari birthplace ya. Kita gunakan N ya. Berarti ada dua ini ya, ada dua operasi. And plus not ya. Ini berarti ekspresinya not like, yang tidak lahir di USA. Oke, seperti ini ya. Tapi dia mengorder berdasarkan tanggal lahir. Maka dia tampil seperti ini. Nah, dia mungkin yang tidak lahir di USA ya. Seperti itu. Kita kembali ke modul dulu ya untuk soal yang terakhir. Oke ya, jadi untuk nomor 5 sudah selesai tadi ya. Nah, yang nomor 6-nya, buatlah 5 kalimat SQL yang termasuk struktur DML, Data Manipulation Language, menggunakan data yang ada di database Movie Industry 12 ya. Jadi ini sebenarnya bebas. 5 perintah SQL. Silakan itu kalian kerjakan saja ya sesuai dengan yang kalian mau ya. Karena kalau saya contohkan maka nanti akan terikut dengan contoh yang saya buat. Ya, ini bebas ya untuk 5 perintah SQL itu. Apakah kalian buat update kah, apakah delete kah, ataukah apa select join yang lain gitu. Silakan ya. Silakan. Asalkan bukan dengan menggunakan perintah yang biasa ya, misalnya select from atau describe table gitu, bukan gitu ya. Show database, enggak ya, bukan seperti itu. Tapi yang dia berhubungan dengan data manipulation. Jadi silakan kalian buat saja sewajarnya gitu. Kemudian nanti setelah selesai nanti seperti biasa ya, upload filenya di learning kita ya, di pengantar basis data untuk pertemuan ke-7. Oke ya, untuk demonya, untuk SQL-nya sudah selesai ini saya lihat. Sudah selesai dan silakan dijadikan sebagai referensi ataupun juga sebagai contoh atau pertinggal untuk kalian ya untuk video ini. Silakan dicoba dan seperti biasa silakan dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Oke. Baik, itu saja untuk keterangan video dari hari ini ya. Kurang jelasnya silakan jika ada pertanyaan boleh tanyakan nanti di kelas. Ya, atau selebihnya ya silakan amati dan juga ditirukan ataupun dicontohkan. Atau boleh dengan modifikasi yang lain. Silakan, saya bebaskan untuk hal itu. Oke, cukup sekian video tutorial dari saya untuk pertemuan ke-7 basis data. Terima kasih sudah menyimak dan juga menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.